Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendukung channel Bos Ro dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Oke saudaraku, malam ini kita live lagi tanya jawab. Ya silakan hadir semua pendukung channel Bos Rudi. Oke, perbaiki dulu speed matanya nanti jatuh. Wah miring bosku, mana sih yo. Ayo sambil merokok saudaraku, sambil kita minum kopi. Ayo sambil merokok saudaraku, biar perasaannya tenang, segar, bugar tanpa batas. Kami minta maaf kepada semua pendukung channel Bos Rudi karena kami lambat secara langsung karena tadi ada pengobatan. Jadi baru kita lanjut ini. Oke. Siapa tahu masih ada yang belum tidur. Ayo kita lanjut. Masih ada waktu 1 jam. Kimichi aku. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam di. Terima kasih atas hadirnya. Tolong bantu share ya. Bagikan biar banyak yang melihat live ini. Reval Brensek, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam hadir. Hadir semua. Tunjukkan ekstensinya, kehadirannya semua saudaraku. Siapa tahu ada yang mau bertanya-tanya, silakan kita saling berbagi. Terima kasih Kimichi, aku. Ayo bantu share, terima kasih atas share-nya Di. Suprahmat. Nyimak bosku. Oke, silakan Di, silakan. Sediakan kopinya dengan rokoknya biar mantap. Ya. Biar selalu awet muda, jaga pikiran dan hatinya. Selalu berpikir positif. Jangan selalu berpikir yang negatif, ya. Agar penyakit susah mau menyentuh badan saudaraku. Iya. Ngelos tangi di rekor bosku. Oke hadir semua. Ayo silakan kalau ada mau bertanya tentang cara pengobatan. Mana sebabnya bosku? Ini bos besar. Wah. Ngaco. Tolong bantu share. Saudaraku semua, biar banyak saudara kita yang melihat live streaming kita ini. Silakan hadir semua saudaraku. Tunjukkan kehadirannya, tunjukkan ekstensinya. Wujud. Dimanapun saudara berada, yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ada masalahnya semoga cepat diselesaikan dan diberikan kemudahan. Dan yang lagi belum dapat jodoh, semoga Tuhan memberikan jodoh.
Bagi kamu Hawa diberikan suami yang soleh, dan bagi kamu Adam diberikan istri yang soleha. Amin ya robbal alamin. Aditya Ahmad hadir. Oke Andi, silakan. Mungkin lampu tadi bos. Hah? Lampu itu nih. Petang di petang. Irma lebu. Irma diskusi kowe. Ini harus udah lampu itu. Ong kami. Oke saudaraku. Saudara Cancan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita ketemu lagi di live streaming. Sediakan kopinya, saudaraku, sediakan kopinya. Ya. Biar segar. Karena kacamatanya sudah tua kasihan, jadi kadang gak miring-miring. Yang penting orangnya jangan miring. Bisa miring tapi miring yang betul. Jangan miring yang salah. Betul nggak saudaraku? Silakan semua hadir saudaraku, bantu share ya. Salman Alfaris hadir. Oke nih, silakan bantu share ya. Iya. Berwarna bosku. Oke. Salman Alvarez hadir. Silakan. Bagi yang mau bertanya-tanya, berbagi. Tadi bosku. Oke saudaraku, jangan terlalu tegang ya, santai biar darahnya lancar, otaknya tidak tegang juga. Kehidupan di dunia ini harus kita pintar-pintar menjalani kehidupan. Jangan sampai kita sampai buta hati. Agus mohon nyimak aja bos. Oke bosku, silakan bantu share bosku. Yang lagi ada keluhan, silakan muncul. Kita berbagi tips-tips pengobatan ya, maupun secara pijat ataupun herbal ataupun mantra atau doa. Oke. Hadir. Yang melihat dari luar nggak komentar, kasihan itu. Masuk. Biar ketahuan. Ya. Jadi kita itu sebagai manusia harus mengungkapkan perasaan kita. Ya. Walaupun kita itu sesama
kaum Adam ada keluhan, dan begitu pun juga kita meluapkan isi hati kita kepada sang kekasih. Bagi yang lagi mencari jodoh. Suprahmat, assalamualaikum. Saya ingin bertanya, ketika kita dihadapi dengan suatu masalah, sebelum terjadi ada yang ingatkan. Oke. Dari pengalaman dan pengetahuan dari seorang tua, kadang kita mau keluar rumah, kadang ada bisikan dalam hati, ya, muncul secara tiba-tiba, rasa ketakutan, rasa ragu, rasa tidak ingin pergi, ya. Maka kita belajar di situ dan tenangkan pikiran dan perasaannya. Kalau napasnya itu artinya naik turun itu agak cepat, jadi itu sudah pertanda kalau kita keluar kadang menempuhkan masalah, ya. Artinya kita terasa tersiksa. Jadi kita belajar dengan perasaan, dengan napas kita. Begitulah yang pernah saya dengar dari orang tua dan pengalaman sendiri. Aditya Ahmad, assalamualaikum dan izin bertanya. Waalaikumsalam, Dik. Silakan. Tegi asir untuk kena atai napuang. Sama gimana mengetahuinya, Guru? Hahaha. Ini pertanyaan lumayan. Oke. Jadi kita harus belajar mencari guru pembimbing, ya. Kalau tanpa praktek dan tanpa penjelasan itu susah kita mau mengetahui. Tapi saya akan memberikan suatu, artinya jawaban dan pertanyaan supaya kita bisa berpikir. Dan ini pun saya sampaikan ini artinya untuk diri saya pribadi dengan keyakinan saya yang saya pernah pelajari, ya. Asir untuk kena, bosku mati tak? Oke, asir untuk kena atena puang, ya. Ini untuk saya pribadi, ya kan. Kalau ada perbedaan dengan saudaraku dimanapun berada, itu tidak jadi masalah, karena perbedaan itu yang bisa membuat kita berpikir yang manakah yang benar, yang manakah yang salah, ya. Jadi asir untuk kena atena napuang koi mondro ripalawangenna tanah pitu lapie na langi pitu susunge, atau riwat sebelumna masu dan sebelum natom utama na paseta, ya. Sebelum masu na paseta sebelum na totama palawangan na masu na utama na paseta. Silakan kita pikirkan, ya, karena saya tahu semua pendukung channel Bos Rudi sudah banyak pemahaman dan punya bekal, ya. Kadang ada yang mau mencocokkan, tapi memang ada juga yang mau belajar, ada juga ingin mengetahui, dan ada juga ingin memahami. Oke, saudaraku Aditya Ahmad, Suprahmat, contoh waktu ada masalahku sebelum saya dibentak, ada sadah dari dalam mengatakan waspada karena mau digertak. Oke, makanya itu saya katakan tadi akan ada bisikan, ya kan, seakan kita melarang. Dan di saat itu maka napas kita itu tidak bisa tenang. Betul nggak? Coba kita ingat di saat kita mengalami seperti itu. Ya, ternyata terjadi betul. Jadi itu adalah pelajaran
Ya, kalau kita belajar dalam diri kita di saat kita begini, berarti oh ini yang terjadi. Begitulah pelajaran dari orang dulu. Dia belajar dari pengalamannya di dalam setiap harinya. Supratman, pas digertak kak saya lawan malah musuh balik badan. Alhamdulillah. Ya. Karena kalau terjadi sama-sama rugi. Kan sama-sama menderita. Tapi saya sangat bersyukur karena masih diberi kemudahan dan tetap waspada. Alhamdulillah, amin. Yang penting kita tidak mengejar masalah, insya Allah. Ya, selalu berdiri dalam kebenaran. Firman Channel, assalamualaikum Deng. Ada saya mau tanyakan Ki Deng. Kemarin istriku cerita dia sempat mimpi dikejar ular. Terus itu ular dihadang sama burung elang. Lalu elang dan ular berkelahi. Oh iya kak. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif. Ya, sisi negatifnya adalah seorang ular ingin menyerang kita. Tapi sisi positifnya ada seekor burung elang ingin memangsa juga dengan ular itu. Ya, bisa jadi kita punya kodam kah, maupun kodam dari leluhur, ataupun kodam dari pusaka, kodam ilmu, ataupun kodam isian. Ya. Teknis parabola. Iya. Assalamualaikum Deng. Oh ya, ada nggak mantra menghilangkan tulang ikan nyangkut di tenggorokan? Salam dari Sulteng di Kabupaten Donggala. Ada sobatku. Kita cuman pakai jantung Al-Fatihah. Ya kan? Jantung Al-Fatihah. Jadi kita pakai jantung Al-Fatihah. Ambil air setengah gelas, ya, setengah gelas. Baru niatkan, ya. Niatkan melalui air ini, ya. Maka dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka tulang ikan yang berada di tenggorokannya, sebut namanya. Ya, kalau sudah sebut namanya, baca iya kena budu wa iya kena stain. Ya, 3 kali baru tiup. Airnya baru kasih minum dan sapukan di bagian lehernya juga, saudaraku. Silakan kita. Artinya kalau ada saudara kita yang terkena begitu, kita lakukan, ya. Semoga bermanfaat. Aditya Ahmad, terima kasih banyak Deng. Angkat jempol 2 aku, semoga berkadang buat kita semua dan channel Bos Rudi makin besar. Sama-sama Dik, sama-sama Aditya Ahmad. Ya, terima kasih. Ya, karena itu adalah yang saya sampaikan. Saya tidak bisa memastikan, tapi itulah yang saya yakini. Ya. Karena kadang kita itu menganggap orang itu salah paham, tapi sebenarnya tidak salah paham. Kita beda paham. Beda guru, jelas beda paham. Supratman, selalu berdiri di kebenaran sesuai petuah dari nenek. 3 sifat ya punai lempu geteng warani. Jadi kita Wijatobone dimanapun berada masih pegang 3 prinsip hidup tersebut. Mantap nih. Betul. Ya. Kalau kita akan memegang ketiga itu, insya Allah selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Muhammad Mutakin hadir dari Bandung. Oke, silakan deh. Gimana kabarnya di Bandung? Semoga sehat saudara kita sana. Ridwan Iwan hadir dari perantau Jayapura. Silakan hadir nih Ridwan. Semoga saudaraku sedana dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya.
diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Prinsip hidup sehat, rahasia hidup sehat. Kalau kita selalu mendoakan orang sehat, siapapun itu, insya Allah, maka alam semesta menerima Tuhan akan memberikan kesehatan. Begitu saudaraku. Ya, jangan kita mendoakan orang itu sakit atau celaka. Lama-lama kita akan merasakan dengan ucapan kita sendiri, karena manusia itu sama. Oke? Itu namanya karma. Karma adalah hukum tarik menarik dari ucapan dengan pikiran, keyakinan kita. Kalau kita selalu berpikir negatif atau tidak baik, maka yang datang akan negatif. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, maka yang datang adalah positif. Ada penyakit, ada obat. Yang mana dipilih? Silahkan. Tergantung dari keyakinan saudara semua dimanapun berada. Minum dulu, biar awet muda, segar, ya, berkarisma, tanpa batas, menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan Tuhan, maka leburlah manusia dan segalanya. Muhammad Muttaqin, alhamdulillah deng, sehat selalu, amin amin, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Junaidi, kalau salah urat deng, apa obatnya? Sekarang saya lagi sakit bagian belakang, bernapas pun sakit sekarang, lagi di Malaysia. Belakang bagian pinggang atau bagian pertengahan belakang atau bagian pinggang? Junaidi, coba, atau belakang tengah-tengahnya atau bagian pinggangnya? Andi Yuni Fajria, halo bosku. Bayuyun, halo juga bosku. Makasih hadirnya. Kimichi aku, bos, bagaimana menyikapi sikap wanita yang susah ditebak? Tabek jawabannya. Jadi ini artinya kan masing-masing orang itu ada pendapat, ya. Masing-masing orang itu ada pendapat dan ada keyakinan masing-masing, ya. Jadi begini, sebenarnya kita cari tahu apa yang paling disuka itu seorang wanita, ya kan? Apakah wanita ini memainkan perasaan, atau dengan kata-kata, atau dengan gerak kelakuan? Dan menurut pengalaman saya, wanita itu dia memainkan dengan rasa, ya. Jadi bagaimana? Ciptakan kasih sayang kepadanya, berikan dia apa yang dia mau, iya. Kasihi, sayangi, insya Allah akan luluh, ya. Apalagi kalau sudah ada duit merah-merah, itu ibu-ibu lompat-lompat itu. Oke? Nah, jadi harus dengan juga ada uang-uang kertasnya merah-merah itu banyak-banyak, biar makin senang. Ya saudaraku, canda dulu. Iya, tapi kenyataannya memang begitu. Ini deh, pertengahan deng. Oh, pertengahan. Tapi bisakah kita menyentuhnya dengan jari kita? Bisakah menyentuhnya dari situ? Ya, kalau bisa, di setiap kita mau bangun tidur, ya, setiap kita bangun tidur, kalau sudah terbangun duduk, ya, baca salawat dalam hati cukup 1 kali. Kalau sudah, ambil air liurnya, sentuhkan ke kiri kanan, ya, baru sentuhkan di bagian belakang, ya, tekan, baru tarik ke samping. Paham? Ini deh, lakukan 3 kali,
Di setiap kita sudah bangun tidur, ya, baca selawat 1 kali, ambil air lirnya, sentuhkan di sini kanan, baru campur, baru tekan di bagian belakang, tekan kuat, baru tarik ke samping. Oke? Lakukan 3 kali, ya. Lakukan sampai sembuh setiap bangun tidur. Andi Yuni Fajria, belajarnya enggak jadi malah nonton. Ya nonton aja lah. Iya. Lagi daripada ini masih banyak giliran-giliran bertanya ya. Padli, assalamualaikum, sehat selalu deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat segar bugar. Iya, harus gentleman. Supraman, wanita susah ditebak. Pas dia bawa nih sereh, pas dia bawang sereh. Supraman ya. Pas dia bawa sereh. Aro Supraman ya. Nah suruh pas dia bawangan we. Sere 2 atau sere. Minum saudara semua, minum. Oke, minta maaf karena lambat kami live karena ada kesibukan. Jadi minta maaf saudaraku. Nanti kalau ada masa kita awal-awal live ya. Biar bisa kenal lebih dekat ya, silaturahmi walaupun lewat dunia maya. Ridwan Iwan, air liur dari langit-langit, yang penting di dalam mulut, itu namanya bubut temetin kalau kosar, sumur tidak pernah kering ya. Kimichi, aku absen jenis kelamin penonton dulu bosku. Wah Kimichi. Ya silakan. Wah. Ini na absen jelona. Barusan nggak pakaian ini, biar lebih terang dilihat ya. Ya lama-lama buka kacamata. Tapi silau dari lampu saudaraku kalau nggak pakai. Tapi sayang agak miring sedikit karena udah tua, kasihan. Mau diganti tapi belum sempat ini. Supratman, serep. Oh. Cah. Seperti mobil ya. Butuh ban serep. Bahaya. Iya. Awas. Nanti senjata makan tuan. Muhammad Mutakin minta nomor kontaknya bos deng. Tulis 082 192 402 249. Iqbal 45 Lokamakutana itu dupan ritaet ten nomor di watakale. Lokamakutana yaitu panritae temon ri watakale. Oh, panrita ri watakale ndi. Iya na tuwe panrita. Macarita nih makita nih. Marengkalinga nih. Manyawa nih. Enar ndi da sepanrita nasa tomatoy. Bisa katonga gadega. Bicara upalele mi. Kimichi, aku adakah cowok ganteng yang nonton bosku? Kalau bisa yang sama gantengnya bos. Puah. Nggak usah terlalu ganteng. Nanti kalau ganteng yang bos Rudi bahaya itu. Nanti ada yang ngelirik. Semua lelaki itu ganteng. Ya.
Nasa ngugi magarta. Magarta mito kidi uran. Ya na tu uran maledo na sabad wa ulun na. Deh saudaraku. Muhammad Muttaqin, ulangi lagi dong bosku. 082. Oke, silakan tulis 082 192 402 249. Oke. Nanti chat di WA ya. Kalau mau masuk di grup nanti saya masukkan. Ya. Jadi saya kasih tahu semua saudaraku ya. Siapa tahu ada di sini yang sering bertanya di luar grup. Mohon maaf, saya tidak, mulai dari sekarang saya tidak melayani di luar grup. Saya akan fokus di dalam grup. Ya. Karena saya susah. Iya, tersiksa saudaraku. Keluar masuk. Jadi sekali masuk kita lihat semua cat-cat saudara kita. Di dalam grup banyak. Kalau saya tidak bisa jawab, ada saudara kita yang bisa jawab yang lain. Ya, banyak yang berbagi mantra-mantra, doa-doa, ilmu untuk tujuan yang baik. Ya, untuk menjalin persaudaraan tanpa batas. Oke, kami tidak memilih suku dan agamanya. Yang penting mau silaturahmi, mau jalin persaudaraan, silakan masuk. Siapapun itu, yang penting manusia. Jangan ada saja setan. Kalau setan takut aku. Iya, nanti dicekik leher. Oke saudaraku, hadir semua. Tunjukkan kehadirannya, ekstensinya, wujud. Kimeci aku tapi engka cocok malotong tapi dena gale patujung bosku na idi iya ko macawaki na palam maseding utun anak. Awe idi sedih di. Silade tu tetong ya ko malemut tu na. Oleh mak kurani we nanti. Lalu dia taruh oli. Ya. Iya saudaraku. Manu kasih miri-miri nih. Jadi lo pada cengi pak. Iya kok deh nama deceng. Lo topi tinggi. Iya, kalau dia tinggi maka lalai ini bentuk nah. Muhammad Muttaqin, oke bosku, makasih nomor kontannya. Oke nih sama-sama. Ya. Tapi jangan kasih ya. Kalau ada janda sama gadis, nanti tersiksa saya. Main rasa si katu pejama-jama. Andi Yuni Fajra, kalau saya bos bertanya Pipdi. Oke. Iya, ba. Teknis Perbola, terima kasih banyak dan semoga kontennya YouTube-nya selalu bermanfaat bagi seluruh penggemar YouTube Bos Rodi. Oke nih sama-sama. Terima kasih atas doanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kimichi aku malam matonga ki bosku. Wah, makan camet tuh. Biasa meto na lemak apa aku tuh. Iya, ya asar ke Loki na mati patujung. Mana senyumnya semua? Iya dong. Yang cemerut, nanti cepat tua. Karena dunia ini penuh dengan sandiwara, maka kita bersandiwara juga. Tapi sandiwaranya untuk membantu sesama. Ya. Bukan sandiwara untuk menyakiti. Oke, isap dulu rokoknya. Biar tenang pikirannya mendengarkan ocehan atau lelucon Bos Rodi. Jadi apapun yang saya sampaikan saudaraku, ya, ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya, ya. Karena
Nah, tuh si Jade bosku. Oh, Itu ya. Suprahmat. Di grup WA mantap, bagi-bagi solusi. Satu saja tidak ada, bagi-bagi chip. Adalah sedekah. Ya, mungkin masih kurang deh di situ. Main chip itu. Iya, jadi masih kurang sedekahnya. Iya, kalau saya tidak tahu main begitu. Tapi kalau main anu boleh. Tapi datang biar jelas. Bantu saudaraku, share, bagikan live ini biar teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa melihatnya ya. Kimichi. Boleh, kita ada tahu sejarah Lamelong? Ada. Iya, tapi taci polo-polo nih. Iya, iba mah Pak Dicawa. Muhammad Takin hahaha. Iya, mapaku tuh cawa ki biar awet muda. Kimichi aku anu saya bosku. Wah, lo sumpah cerita kalau melong. Ya kamai. Nah halangin situ ke si pakutan antu sesa. Keluarga gala melo si bawa raja bosku. Digagu hubungan keluarga aku ndi, tapi ku di tobone kang pada reke batuan na. Artinya pada lona lalu hurta. Iya. Nah sahabat tanya kayak keturunan Andi tanya toka keturunan Puat to biasa makasih. Andi Imam, Bos Rudi di mana alamat rumah? Saya tinggal di Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya tinggal di dekat sekolah SD 132 Galung, Dusun Buteting. Chat saja Andi Imam. Chat saja di WA aku. Siapa tahu mau saudaraku, siapa tahu ada yang mau silaturahmi, silakan. Tapi nelpon dulu atau chat dulu, nanti saya nggak ada di rumah. Ya. Supraman, sejarah Lamelong, Yapina Jokayako Moniwi anak manue. Ya, bandi. Ya pana joka, pana tajengi manu mangarang. Manu mangarangnya na tajeng. Iya. Ya pana joka Lamelo, madapa mani. Madapa mani kasih na telo na manu mangarangin apa joka. Hai Lamelo. Adit Ahmad minta gabung di grup WA tak? Oke, siap-siap chat saja di WA aku. Karena saya tidak akan melayani di luar WA. Jadi yang betul-betul ingin bergabung dan silaturahmi, bertanya dan berbagi pendapat, berbagi baca-baca mantra doa-doa untuk kebaikan, silakan masuk di grup WA ya. Andi Imam, iya bos Rudi sudah kuambil di WA. Oke. Nanti saya masukkan di grup nih. Oke saudaraku, tolong bantu share, bagikan
live ini biar saudaraku bisa kita juga melihat dan silaturahmi di sini, oke? Sediakan kopinya. Sudah ada kopinya, Kak? Kopi campur susu. Ya. Susu yang kaleng, kayak yang kaleng. Jangan salah paham lagi. Biar matanya terang, badannya segar, pikirannya positif. Ya, selalu senyum biar awet muda. Yang kurang senyum belajar senyum. Ya. Karena senyum itu termasuk ibadah juga. Senyum itu bisa mencegah penyakit. Ya. Kalau orang selalu cemberut, selalu emosional, gelisah, maka cepat terserang kanker otak, sakit kepala, migrain. Karena dari pikirannya sendiri. Iya. Belajar menyenangkan diri. Karena menyenangkan diri itu lebih susah daripada menyenangkan orang, saudaraku. Supraman, sedikit saran Bos Rudi, bagus kapang kita tandai rumah tak di Google Maps. Sudah ada nih, sudah ada itu, sudah ada. Coba buka Google Maps, sudah ada itu. Kalau ada yang tanya alamat cepat nah dapat, iya sudah ada itu, Dik. Sudah lama itu. Kimichi bosku, kege monro api riwatakale. Api agai pak angkat itu api na neraka. Iya. Iya. Kata sama na api na neraka. Pak ko maka daki api map neropele darah. Nah tuh alasuna api riwatakale. Tapi kalau kima mangkalinga sama na tu ni bada cerita mampakai. Celinga ni mangkalinga tu malah tu lah tu papa ada tu tematun wele. Silakan praktek. Pasti kita mendengarkan itu seperti api. Ya. Seperti hutan yang terbakar kalau kita menutup telinga kita itu. Kiri kanan. Nanti Anca Herian, Anca saudara mana link grup WA tak? Nanti chat saja di WA biar saya nanti. Kimichi aku cocok sekali bosku. Terima kasih Indi. Ya rame eko 7 palena. Sukru ki salah palena sabra ki. Adi? Iya. Sudah sediakah kopinya? Kalau belum sedia, panas air dulu, ya. Kasih tahu mamanya Rinso, panas kopi dulu. Ya, sediakan rokok suryanya atau jisamsu. Biar otaknya encer. Oke saudaraku, mungkin sudah ada 1 jam ya, nggak terasa ya bosku. Tesan, gimana lanjut atau akhiri ya? Iwan Toto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabedeng kegunaan dan manfaat nurung Allah Muhammad. Jadi kalau itu nih artinya banyak ya, banyak tujuannya, dan setiap orang untuk menggunakan di sesuatu hajat kadang beda cara ya, dan beda niat. Karena itu nurung Allah Muhammad itu bisa dipakai untuk pengobatan, bisa dipakai untuk pagar gaib ya, bisa dipakai untuk keselamatan
dan bisa juga untuk dipakai, artinya berkarisma, ya, karena menyatunya nur Allah dengan Muhammad, maka memancarlah nur ala nur. Suprahmat, demat tole ya mapapor ma boy makan cat tuh itu di, iya makan capnya itu pak rumpun apa ada tuh rumput kapalai. Muhammad Irfandi, assalamualaikum deng, numpan nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Irfan. Anca Herian Anca, lanjutkan saudara. Oke, bisa lanjut sedikit aja ya. Kalau banyak saudara kita hadir, ya mungkin diperpanjang waktu, tapi kalau tidak ada dan pertanyaan juga tidak ada, nanti saya bicara seperti orang gila, kan saudaraku. Tolong bantu share, bantu bagikan saudaraku. Biar rame, kalau rame mungkin bisa diperpanjang waktunya. Apalagi sudah pertanyaan sudah nggak ada saya lihat. Aditya Ahmad, lanjut deng. Insya Allah. Yang penting banyak yang mengatakan lanjut, terpaksa lanjut. Tapi jangan bilang lanjut aja tanpa ada pembahasan, ya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Ya, kalau saya bilang tidak tahu, ya tidak tahu. Siapa tahu ada saudaraku di sini yang ada keluhan di badannya. Oke. Karena saya dari bujang sudah belajar pengobatan dari bapak dan merantau ke Sabah, belajar lagi ke Kalimantan, Samarinda belajar lagi, dan ke Sarawak lagi di Malaysia belajar lagi, sampai sekarang saya masih belajar, ya. Jadi banyak cara untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit itu 99 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 99 juga obatnya. Tapi penyembuhnya cuma satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Obatnya banyak, perantaranya banyak. Gimana saudaraku? Nggak goyang ini? Iwan Toto, sadda simulan nalino tabe deng. Iya, maka da tomato sadda simulan nalino. Ya. Maka da sito tomato ay sadda cilapa. Maka da sito tomato ay sadda pamulang. Jadi menurut Yandi, pendapat saya itu beda bahasa, tapi jawabannya satu. Iya. Jadi kita perhatikan di saat bayi sudah keluar dari perut sang ibu, dia masih menggenggam. Ya, dia masih menggenggam. Di saat dia masih menggenggam, bayi belum hidup. Ya, belum bernapas, belum bersuara, belum merasakan. Sekalinya sudah lepas, maka langsung dia bersuara, bernapas, dan
merasa. Ya. Tapi apakah suara apa yang diucapkan di saat bayi mula bersuara? Maka itulah yang dibilang orang tua sada mula nalino nasaba si kamulangi lino masada masumi tatajang. Jadi ya matore asendi sada tungke. Iya. Cirupami napau nasa tomatoy. Ya bicara tomato tomi palele. Iya, cedi minggarai hurupu napau. Karena apa? Kita di sini semua belajar, ya kan? Kalau bukan kita yang menemukannya, langsung dikasih tahu sama orang itu, kadang kita ragu. Ya, coba kalau kita mendengar kabar dari orang ada terjadi begini-begini, pasti kita itu tidak langsung percaya karena bukan kita yang mendapatkan, bukan kita yang menemukannya. Tapi di saat kita belajar mencari sesuatu dan kita mendapatkan dan menemukannya, pasti kita meyakini, pasti kita mempercayai karena kita yang menemukan, begitu. Jadi supaya kita semakin yakin, maka belajar. Karena di dunia ini tempat kita belajar, ya. Aditya Ahmad sudah aku chat itu di WA Tadeng. Salam Bugis Sengkan rantau diterakan. Oke Ndi, salam kembali. Semoga di sana sukses ya. Semakin sehat, segar, limpahkan rezekinya. Dan semua yang hadir malam ini, begitupun juga saudaraku dimanapun berada. Oke, nanti saya masukkan di grup nih ya. Karena saya yang kontrol semua komentar-komentar di YouTube channel Bos Rodi dan di grup dan di luar grup. Jadi makanya saya minta saudaraku jangan ada yang komentar di luar grup WA, karena saya kan tidak akan melayang. Kalau saya melayang paling-paling saya kasih tahu masuk di grup kalau bertanya. Karena tidak mungkin setiap pertanyaan saudaraku saya bisa jawab ya. Mungkin di dalam grup ya. Di situ banyak saudaraku yang tahu. Paham? Karena ilmu kita terbatas, saudaraku. Dan bisa di situ saling berbagi. Banyak saudara-saudara kita yang berbagi ya. Muhammad Irfandi, assalamualaikum. Nyimak deng. Waalaikumsalam di. Silakan. Teknisi parabola nyimak terus ini deng sambil ngopi. Tambah tambah kok di samping. Wah. Bah, mantap. Tambah pi. Iya, biar mantap. Banyak saudara kita yang mau silaturahmi dengan saya. Tapi karena artinya keadaan susah kita saling artinya bertemu, maka disinilah kita gunanya untuk saling bertatap muka, walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa komunikasi secara jarak jauh. Oke saudaraku semua, tolong bantu share, tolong bantu bagikan, biar saudara-saudara kita bisa hadir ya, biar bisa ditambah-tambah masanya. Siapa tahu ada pertanyaan saudara kita. Aditya Ahmad, mohon bertanya lagi deng. Agah di tarate
Ditarate ako atakalede nama baraka atau tongelino ede. Ditarate. Kalau untuk pribadi artinya saya itu hanya belajar, ya. Belajar tidak dendam. Saya itu selalu belajar tidak dendam dan belajar selalu ikhlas. Belajar tidak iri, belajar tidak dengki, belajar tidak sombong, ya. Belajar berpikir positif, ya. Meyakini yang positif, belajar memaafkan, belajar mendoakan orang siapapun, apapun suku dan agamanya. Doakan, ya. Doakan dia sehat, doakan banyak rezekinya, doakan dia selamat. Maka ucapan yang dengan ikhlas di dalam hati saudaraku maka kembali kepada saudaraku semua, ya. Takut yang gaib, ya, ilmu santet, doti, tenun, ilmu hitam. Mau takut, doakan yang gaib, ya, doakan semua yang gaib itu, karena kita sama-sama diciptakan dari Tuhan. Kalau kita mendoakan dia selamat, mendoakan dia sehat, mendoakan dia berikan rezeki kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, insya Allah, yang penting hati ikhlas, jangan ada rasa dendam. Maka siapapun ingin menyerang saudaraku secara gaib, maka bukan kita yang dilawan, tapi dia berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan selalu akan menggenggam kita 24 jam tanpa henti. Gak percaya? Silakan kita buktikan. Tapi ingat, hindari dendam, iri, dengki, sombong. Belajar saling memaafkan, ya. Jangan suka mengkafir-kafirkan, jangan suka mensirik-sirikan, ya. Jangan suka kita merendahkan, mengatakan orang itu kotor begini-begini, belum tentu. Ya, kadang kita menilai orang itu buruk padahal kita lebih buruk. Ya, itu. Kadang kita mengkafir-kafirkan orang, mungkin kita yang melakukan kekafiran. Kadang kita mengatakan orang itu syirik, musyrik, tapi mungkin kita tidak menyadari melakukan sesuatu yang syirik atau musyrik. Ya, karena kebenarannya hanya Tuhan yang tahu. Ya. Itulah agar tercipta karisma, aura, pancaran, energi yang menyelubungi tubuh jasmani kita, selalu memancarkan aura positif, kekuatan tanpa batas, sehingga bisa menolak segala penyakit maupun medis ataupun non medis. Siapapun saudaraku yang meyakini bahwa rokok itu adalah penyakit, tertanam di alam bawah sadarnya, meyakini dalam hatinya di setiap saudaraku mengisap rokok akan menjadi penyakit. Nggak percaya? Silakan buktikan. Ya. Tapi kalau kita mengatakan rokok itu adalah obat, ya, diyakini dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadi obat. Banyak orang yang tidak merokok kena ampus, kan? Banyak orang yang tidak merokok itu batuk-batuk, tapi banyak orang yang merokok sehat. Kemana? Karena pola pikirnya dengan keyakinannya terhubung yang positif, bukan yang negatif. Jadi kekuatan itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita memakai pikiran kita, imajinasi kita, sugesti kita dengan keyakinan kita, ya, dengan kelakuan kita setiap hari. Supramat, gabungkah kembali dari Kak Kunjung di grup WA. Oke, Dik, silakan. Oke, saudaraku. Jadi apa saya sampaikan yang tadi itu, mau percaya atau tidak, karena semua manusia masing-masing ada pendapat dan keyakinan. Jadi apa yang saya sampaikan itulah keyakinan saya. Ya, saya tidak menyuruh saudaraku untuk mempercayai. Ya. Tapi saya tidak juga melarang untuk mempercayai. Tapi silakan kita pelajari
maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Banyak juga dulu saudara-saudara kita yang bertanya tentang contohnya jimat-jimat, ya. Apapun itu bentuknya. Ya, apapun bentuknya dan jimat. Kadang bertanya, "Deng, katanya orang tua kalau dipakai masuk WC, jimatnya tidak apa? Tidak jadi, atau dipakai kencing, tidak jadi." Kalau dipikir secara logika, ya, mending kita pakai bungkus air kencing kita pakai jimat, karena kalah dengan air kencing, kan gitu. Kalau kita mempercayai sesuatu, maka kalau saya memakai jimat saya masuk dalam WC atau pakai kencing atau pakai berak, kita meyakini dan tertanam di alam bawah sadar kita, maka jimat kita tidak akan bisa terjadi. Tapi kalau kita tidak meyakini, tidak mempunyai pantangan, walaupun kita pakai di mana, masuk di mana, insya Allah tetap jadi, ya. Nasrun Samboja, assalamualaikum, hadir Bos Rodi. Waalaikumsalam, silakan dihadir, bantu share, bagikan, ya, live ini biar saudara kita bisa hadir juga malam ini. Oke saudaraku, siapa yang mau artinya bertukar pendapat dan berbagi paham, silakan. Kalau sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada juga saudara kita yang hadir, bagaimana saudaraku kalau kita akhiri saja dulu, ya, karena saya lihat sudah tidak ada yang bertanya dan tidak ada juga yang hadir. Gimana, lanjut atau selesai, akhiri? Karena kalau saya ngomong-ngomong sendiri nggak ada yang masuk, nanti dikirain orang ceramah. Ini bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, bukan dukun, orang biasa sama seperti saudaraku. Kita sama-sama saja, nggak ada yang lebih, nggak ada yang rendah. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Gimana saudaraku? Mungkin sudah ada 1 jam ya. Minta maaf karena lambat tadi, karena ada kegiatan sedikit jadi lambat live streaming, ya. Henry 1993, assalamualaikum, maaf baru hadir Deng. Waalaikumsalam di Henry. Iya, nggak apa-apa, ya, tapi ketinggalan ada sedikit canda-canda. Apa-apa nih, siapa tahu ada mau dipertanyakan masalah keluhan apa? Wah, lumayan juga duduk-duduk bersila lama-lama demi saudaraku semua. Meno Papua, di mana rumah Allah di tubuh kita, bos? Wah, rumah Allah di tubuh kita. Kalau kita mau artinya bercerita tentang rumah Tuhan, Tuhan itu nggak butuh tempat, ya, karena Dia maha kuasa, Dia bisa menguasai segala-galanya, walaupun di luar ataupun di dalam dunia dan akhirat.
Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu ibarat rumah, ya, begitulah saya katakan tadi, artinya Tuhan itu tidak butuh tempat. Tapi kalau kita mau belajar, artinya hakikinya, menyatunya Tuhan, ya memang ada, ya ada. Jadi pertanyaan kita ini mau sama juga pertanyaan saudara kita yang tadi, ya. Kalau kita sudah menemukan rumahnya, maka otomatis kita sudah ketahui di dalam rumah itu. Saudaraku, jadi rumah Tuhan segala-galanya adalah Tuhan yang mengontrol kita, mau di dalam maupun di luar, karena seluruh badan kita dikuasai oleh Tuhan. Karena kalau ada yang menguasai diri kita selain Tuhan, berarti ada dua Tuhan, padahal Tuhan itu tunggal, ya. Jadi semua di badan kita maupun di luar itu satu kesatuan, terhubung, otomatis. Lo kuat. Assalamualaikum Bang, salam dari Sumatera Barat. Waalaikumsalam deh, salam kembali. Gimana Sumatera Barat, sehat semua? Iwan Toto, rasa diri, janganlah engkau mencari keluar diri, mencarilah ke dalam diri. Tapi kalau di dalam diri, nasetomatuandi, kalau kita hanya mencari di dalam diri, benengi, seandainya Tuhan itu di dalam diri, maka kita akan meletus. Tapi kalau Tuhan di luar diri, kita akan hancur. Bicara ogi nama kada tomatuai, benengi rilaleng repaki, benengi saliweng ancruki. Mata ulu mitai, mata ulu repak. Mata kasar yang melihat, mata kasar yang pecah. Mata hati yang melihat, mata hati yang hancur. Tapi dia juga di dalam, dia juga di luar. Begitulah apa pelajaran dari orang tua. Coba kalau kita pikir, ya, coba tahan napasnya, jangan kasih keluar, pasti kita meletus, ya. Maka belajar juga di luar. Coba keluarkan napasnya terus, jangan kasih masuk, pasti kita mati juga, hancur. Oke, jadi itulah pelajarannya, keluar masuk napasnya, maka dia di luar, dia juga di dalam. Tapi belajarlah di dalam diri. Kalau sudah memahami di dalam dirinya, maka di luar dirinya kita akan mengetahui, ya. Kalau kita sudah mengetahui di dalam diri kita, maka di luar kita pasti juga mengetahuinya. Oke, betul juga ucapan saudara kita. Artinya kita belajar dulu di dalam diri kita, karena tanpa kita mengenali di dalam, jelas otomatis di luar kita tidak akan bisa mengetahui. Tapi kalau kita sudah mengetahui di dalam, maka di luar kita akan mengetahuinya. Itulah artinya pelajaran dari guru mursyid saya. Jadi karena saya belajar berapa tahun, ya, sampai sekarang masih dibimbing walaupun terpisah jarak antar negara, Sarawak dengan Indonesia. Henry 1990, maaf ya Deng, saya jujur nih Deng, saya orangnya penjudi. Adakah obatnya buat saya supaya bisa berhenti? Oke, kalau kita percaya silakan datang di rumah, insya Allah. Yang penting kita kemauan, keyakinan mau berhenti. Dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan langsung berhenti. Ya.
Tapi kalau kita nggak bisa, maka saya akan kasih tahu caranya. Jadi saudaraku, siapa? Henry, ya. Henry 1993. Jadi caranya, kalau kita mau berhenti, sugestikan diri kita berhenti menjudi, ya. Lakukan di saat kita sedang rileks. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa masuk dalam relaksasi? Kita tarik nafas lewat hidung dengan rileks. Keluarkan lewat mulut dengan perlahan. Lakukan 3 kali dan pejamkan matanya. Bernapas seperti biasa. Rasakan, sugestikan di dalam diri Anda. Katakan dalam diri Anda. Semakin lama semakin saya rileks, semakin lama semakin tenang, semakin lama semakin bahagia. Dan sekarang saya merasakan relaksasi. Saya sudah masuk di alam relaksasi, ketenangan jiwa, jasmani, dan rohani saya. Dan di saat kita sudah masuk di alam relaksasi, ketenangan, maka seluruh badannya damai, tenang, bahagia. Maka di situ kita munculkan, ucapkan di dalam hati, saudaraku Henry, mulai dari sekarang saya berhenti menjudi. Ingat, cukup 2 kata. Mulai sekarang saya berhenti menjudi. Mulai sekarang saya benci dengan namanya judi. Cukup 2 kata ini, berhenti menjudi dan membenci. Artinya mainan judi. Jangan membenci pemain judi, jangan. Artinya membenci main judi untuk diri kita. Ya. Ucapkan dalam hati, saya berhenti main judi. Saya membenci permainan judi. Cukup kita itu ulangi di saat kita relaksasi. Lakukan seikhlasnya, sebanyaknya. Insya Allah dengan keyakinan, dengan keteguhan kita, maka insya Allah lama-lama kita tidak ada keinginan main judi dan kita tidak suka dengan permainan judi. Oke, Henry? Itu tanpa doa, tanpa mantra. Ya. Itu artinya kita itu menterapi diri sendiri dari yang negatif menuju yang positif. Paham, Henry? Ridwan Iwan, assalamualaikum. Basri, bisakah berbagi taratekna satinjakna agai? Ya, satinjakna agai. Pak ang keduan rupa dasa setinja ba lahirnya setinja nabatenge setinja artinya purki ceme setinja yang reke ma pepacing reke lo masum pajang. Supramat, obat mujarab kalau gemar judi kasih semua istri tak wanta. Mantap. Setuju. Iya. Cocok bosku. Artinya error kayaknya pujiman kamu yang boto kasih semua istrimu duitmu, berhenti tuh. Ya. Perempuan juga. Baik bosku. Iya, bahaya sekarang. Ya. Meno Papua di mana dibilang sembahyang tidak pernah putus dan wudhu tidak pernah batal. Oke, saudaraku. Kalau Rambugis itu sempat tepat tuh jenis terluka, ya. Dan ini masing-masing orang punya pendapat dan punya paham, ya. Kadang berbeda. Karena perbedaan itu kita harus belajar, ya. Dan wajar kalau kita berbeda, karena beda guru, beda pembimbing, kan? Jadi pasti beda paham. Jadi untuk pribadi yang pernah saya dengar, ya, sempat tepat itu kita belajar dengan napas, ya. Dengan siapa? Meno Papua, ya. Belajar dengan napas.
Disitulah letaknya sembaja tepat tuh. Jenek terluka artinya dia memang gaib, jadi tidak bisa luka, tidak bisa batal. Ya, jadi artinya